188 warga Palestina termasuk 47 anak tewas selama sepekan konflik saling serang Israel dan Palestina. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan akan melanjutkan serangan meski ada tekanan internasional. Bersama saya Arlista Hadi, kita akan berbincang lebih jauh terkait stop aksi kekerasan di Palestina. Sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Presiden Joko Widodo secara tegas meminta agar agresi yang dilakukan Israel ke Palestina segera dihentikan. Agresi tersebut hingga kini telah menimbulkan ratusan korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak. Pernyataan ini disampaikan Presiden melalui akun Twitternya pada hari Sabtu 15 Mei 2021. Dalam cuitannya, Presiden menyebutkan Indonesia mengutuk serangan Israel yang telah menyebabkan jatuhnya ratusan korban jiwa. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebutkan pula bahwa Presiden juga telah berkomunikasi dengan sejumlah pemimpin negara lain untuk membahas kondisi Palestina. Lanjuti komunikasi tiga pemimpin di Asia Tenggara, yaitu Presiden Republik Indonesia, Perdana Menteri Malaysia, dan Sultan Brunei Darussalam, maka Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam telah sepakat untuk mengeluarkan joint statement mengenai sikap ketiga negara tersebut terhadap situasi Palestina saat ini. Dan menurut rencana kita sudah bahas pada tingkat Menteri Luar Negeri bahwa joint statement ini akan dikeluarkan pada malam hari ini. Organisasi Kerjasama Islam atau OKI menggelar sidang darurat tingkat menteri menyusul ketegangan Israel dan Palestina. Negara-negara OKI menegaskan dukungannya untuk solusi kedua negara dan mengutuk tindakan Israel mengambil paksa rumah warga Palestina di Yerusalem Timur. Dalam sidang virtual, para menteri luar negeri OKI membahas serangan Israel di wilayah Palestina. Fokus utama pembahasan mengenai situasi di kawasan Al-Quds dan kekerasan Israel di kompleks Masjidil Haram. OKI mendesak agar Dewan Keamanan PBB menerbitkan resolusi terkait krisis di Palestina dan melindungi warga sipil dan Masjid Al-Aqsa. كما تدعم المملكة تحقيق السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية. Sementara itu pemirsa, Paus Fransiskus mengecam agresi Israel yang menewaskan anak-anak. Paus Fransiskus berdoa untuk perdamaian, ketenangan dan bantuan internasional untuk membuka dialog dari jendela studionya di depan lapangan Santo Petrus Vatikan. Persone sono rimaste ferite. E tanti innocenti sono morti. Tra di loro ci sono anche i bambini. E questo è terribile, è inaccettabile. La loro morte è segno che non si vuole costruire il futuro, ma lo si vuole distruggere. Serangan udara Israel yang menghancurkan bangunan kantor media internasional menuai kecaman. Kantor berita Associated Press kini menuntut penjelasan dari pemerintah Israel atas serangan tersebut. Serangan udara Israel yang menghancurkan bangunan yang dijadikan kantor media internasional akhir pekan kemarin menuai kecaman luas. Pasalnya, Israel telah mengetahui bangunan itu telah dijadikan kantor media, termasuk AP, sejak lama dan para jurnalis bekerja di dalamnya. Pihak AP kini menuntut penjelasan dari pemerintah Israel yang dinilai menghambat kinerja para jurnalis. AP juga terus berkomunikasi dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat atas penyerangan ini. This is an incredibly disturbing development. We narrowly avoided a terrible loss of life. A dozen AP journalists and freelancers were inside the building, and thankfully, we were able to evacuate them in time. The world will know less about what's going on in Gaza because of what happened today.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membantah pihaknya membahayakan banyak pihak karena pengumuman untuk menggempur gedung tersebut telah dikeluarkan. They vacated the premises before the target was destroyed, and that's why you don't hear of casualties from these collapsing terror towers, because we take special care to avoid these civilian casualties, exactly the opposite of Hamas. Israel menuding gedung itu dijadikan markas oleh pejuang Hamas yang menjadikan kantor media sebagai tameng. Agresi Israel ke Palestina memicu gelombang protes di seluruh dunia. Setelah demo meluas di Eropa dan Amerika, ribuan orang juga menggelar unjuk rasa di Vatikan. Ribuan orang berunjuk rasa di kota Sydney dan Melbourne, Australia, protes serangan udara Israel di jalur Gaza. Unjuk rasa ini bertepatan dengan Hari Nakba, memperingati perpindahan ratusan ribu warga Palestina selama perang pada tahun 1948. Para pengunjuk rasa geram dengan serangan di Palestina selama 5 hari terakhir yang telah menewaskan 145 warga Palestina, termasuk 39 anak-anak dan 22 wanita. Ribuan massa pro-Palestina di Selandia Baru juga menggelar Long March di ibu kota Wellington. Demo juga tersebar di Auckland hingga Christchurch. Massa menuntut kebebasan untuk Palestina. Unjuk rasa ratusan orang juga digelar di Vatikan. Paus Fransiskus mengecam bentrokan antara Israel dan Palestina. Paus Fransiskus menyebut kematian khususnya yang dialami anak-anak Palestina menandakan bahwa mereka tidak ingin membangun masa depan, melainkan ingin menghancurkannya. Demo membela Palestina juga lebih dulu meluas di Eropa. Bahkan di London, Inggris terjadi bentrokan antara pendemo dengan aparat keamanan di depan kedutaan besar Israel. Massa menuntut pemerintah Inggris membuka mata terhadap apa yang terjadi di Palestina dan tidak lagi berada di belakang Israel. Demonstrasi ratusan orang juga meluas di Cologne, Jerman, mengecam kekerasan Israel di jalur Gaza. Bahkan seorang demonstran memanjat sebuah patung yang menjadi monumen kota untuk mengibarkan bendera Palestina. Aksi ini akhirnya dihentikan polisi dan pelaku diamankan. Ratusan orang termasuk warga negara Palestina juga berunjuk rasa di pusat ibu kota Roma, Italia. Massa memadati jalan-jalan kota dan mengibarkan ratusan bendera Palestina sebagai dukungan dan kecaman terhadap Israel. Unjuk rasa juga meluas di Amerika Serikat, salah satunya di kota Boston. Ratusan orang bahkan memblokade jalan. Massa akhirnya berhenti dan mengibarkan bendera Palestina bertuliskan "Bebaskan Palestina" di atas salah satu gedung. Demo yang sama juga terjadi di Los Angeles dan New York. Perbincangan akan kami lanjutkan pada segmen kedua di Indonesia Bicara, tetaplah bersama kami.